Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita mulai lagi, yakni program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yang insya Allah kita akan melanjutkan materi tentang hukum mad far'i, ya. Karena mad far'i ini adalah mad yang paling banyak, ya. Nah, jadi butuh beberapa kali pertemuan, dan insya Allah ini adalah pertemuan kita yang terakhir mempelajari mad far'i, ya. Masih ingat mad far'i itu adalah kita review sedikitnya. Jadi mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun. Artinya mad far'i itu adalah mad, yang terdapat hamzah atau sukun. Jadi bisa disebabkan oleh hamzah atau sukun. Yang disebabkan oleh hamzah itu ada muttasil, munfasil, dan badal. Kemudian yang disebabkan oleh sukun ada mad arid dan mad asli, dimana beberapa sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, yang pertama yakni mad wajib muttasil, yakni mad yang bertemu hamzah dalam satu kata. Kalau munfasil yakni mad yang bertemu hamzah di luar kata atau di lain kata. Panjang muttasil dan munfasil sama, yakni 5 harokat atau 2,5 alif. Kemudian munfasil yang kedua yakni ada mad silah tawilah, yakni apa? Hak domir yang bertemu dengan hamzah pada lain kata. Jadi kalau yang munfasil tadi itu selain hak bertemu hamzah, tapi kalau hak domir yang ketemu hamzah maka namanya mad silah tawilah. Bedanya ini Bu, lahu a, hak domir ketemu hamzah. Kalau yang tadi, kalau yang munfasil itu selain hak, ku a, ini a. Nah, tapi kalau hak domir maka namanya mad silah tawilah. Hak domir adalah hak yang bentuknya bulat seperti angka 5, bentuknya bulat, ya. Kemudian hamzah yang terakhir yakni mad badal. Mad badal adalah mad yang sebelumnya ada hamzah. Jadi amana hamzah, imana kasroh ketemu ya sukun, di mana kasrohnya itu sebelumnya hamzah. Ya qra'una, dumah ketemu wawu sukun, sebelumnya ada hamzah. Jadi kalau ada a, i, u, ya, itu namanya mad badal. Ya, mad tabi'i, seperti mad tabi'i. Tapi kalau mad tabi'i kan semua huruf. Yang penting apa? Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Semua huruf. Nah, itu mad tabi'i. Kalau mad badal ini ada hamzah yang ditempati fathah kasrah dhammahnya itu hamzah. Itu bedanya antara mad tabi'i dan mad badal. Ngaten nggih? Paham? Ngapunten kula agak flu. Pilek. Tinggal kalau lupa nanti dilihat lagi, nanti insya Allah ingat.
karena sudah pernah dipelajari. Beda kalau belum pernah dipelajari, kita buka bingung. Tapi biasanya kalau sudah pernah dipelajari, kita lupa, insya Allah nanti ingat lagi. Okay? Kemudian sebab mad far'i yang kedua adalah sukun. Okay? Sukun yang pertama ada arid, mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu mad yang bertemu huruf hidup dibaca mati karena waqaf. Huruf mati, maksudnya gini, huruf hidup yang dibaca mati. Contoh, yasjudani, sebenarnya dia kan ni-nya kan hidup, karena dia waqaf jadi ni-nya mati, jadi yasjudan. Nah, itu yang dimaksud mad. Da-nya kan mad, fathah diikuti alif, mad. Kemudian ni-nya bertemu huruf hidup yang dibaca mati. Nah, kalau yasjudani lanjut tidak waqaf, bukan mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun itu pasti biasanya waqaf di ujung ayat atau ketika di tengah-tengah ayat di mana ada mad tabi'i, kemudian ada huruf hidup yang dibaca mati karena waqaf. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, yang penting konsisten, ya. Gak boleh 2 nanti 4, harus sama. Jadi dari awal kalau memang jenengan niat pakai 4 ya 4 terus, kalau memang jenengan niat pakai 6 ya 6 terus. Gak boleh nanti ayatnya pendek rek tak nggak 6, oke ayatnya panjang tak nggak 2 lah, gak boleh. Jadi harus konsisten, harus sama dari awal sampai akhir. Kemudian matlin ini termasuk arid. Adalah huruf lin. Tahu huruf lin? Huruf lin itu ya sukun dan wawu sukun yang sebelumnya fathah, itu namanya huruf lin. Hanya itu, hanya wawu sukun dan ya sukun aja. Yang sebelumnya fathah itu huruf lin namanya. Mau, khoi, yauf, khauf, ya khair, ya sukun yang sebelumnya fathah, maut atau wawu sukun yang sebelumnya fathah itu namanya lin, huruf lin. Lah yang dimaksud mad lin sama dengan mad arid, huruf lin yang bertemu huruf hidup dibaca mati. Jadi sebenarnya ya dha'iqatul mauti. Nah, karena dia waqaf, karena dia mati taknya, maka dinamakan madlin. Dha'iqatul maut. Nah, huwa khair. Nah, itu namanya madlin. Huruf lin adalah wawu sukun atau ya sukun yang sebelumnya fathah. Oke. Arid sama, memang jenisnya mad arid, ya kan? Madlin itu termasuk mad arid. Iya, kalau mad arid itu adalah mad, semua mad, fathah diikuti alif, kasor diikuti ya sukun, dhamma diikuti wawu sukun, semua ketiga-tiganya ciri mad. Tapi kalau madlin itu hanya wawu sukun dan ya sukun yang didahului fathah, itu madlin. Yang tadi arid, yang sekarang asli. Okay? Ini sebenarnya hanya review saja kan, kemarin sudah. Okay. Jadi memang gitu, harus sama dengan orang menghafal Al-Quran itu, kalau nggak dimurojaah ya hafalannya lupa. Nah, sama dengan ilmu, semua ilmu sebenarnya sama. Sebenarnya jenengan belajar bahasa Inggris nggak pernah dipakai, ya kan? Nggak pernah dibuat untuk bicara, nggak pernah dilatih, ya lupa. Meskipun jenengan dulunya itu hafal ngetepal ngolontok pun gitu. Tapi sama, semua ilmu juga sama.
dengan tajwid, gharib juga gitu. Jadi memang harus sering diulang, dipraktekkan. Biar apa? Biar ingat. Ngoten nggih. Sekarang sukun. Sukun yang kedua yakni asli. Asli artinya mat itu asli. Mat asli itu sama dengan mata tabi'i. Yang termasuk asli yakni mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf itu adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat. Artinya apa? Fawatihus suwar kemarin apa? Fawatihus suwar itu adalah huruf pembuka surat. Contoh alif lam mim nun yasin qaf, itu namanya apa? Fawatihus suwar. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf itu adalah fawatihus suwar, huruf pembuka surat. Kalau disingkat yakni hurufnya ada kam asal nakoso kaf mim ain sin lam nun qaf sod. Kaf ada di mana? Kaf ha ya. Mim alif lam mim ada di situ. Ain sin qaf ada kan? Lam ada banyak, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sod ya. Nun ada sendiri. Sod itu hurufnya kalau disingkat kam asal nakoso kaf mim ain sin lam nun qaf sod. Nah, mad lazim harfi mukhaffaf ini yang dimaksud ketika dipisah itu jadi 3 bacaan yang ya seperti ini. Yang dipecah terdiri dari 3 huruf, maksudnya ini kaf. Kenapa kalau di fawatihus suwar itu kok kafnya dibaca panjang? Kaf. Kenapa? Karena ketika dipisah, dipecah itu ada kaf alif fa. Coba dilihat. Makanya kenapa dibaca kaf lah. Sama mim juga begitu. Jadi fawatihus suwar itu hurufnya sepertinya berdiri sendiri, tetapi cara bacanya itu dia menggunakan hukum tajwid. Makanya kenapa bacanya bukan tosa, tapi tosin, alif lam. Kenapa pakai dengung? Kenapa nggak alif lam mim aja? Ngaten kan? Karena apa? Cara membacanya itu dengan ilmu tajwid, yakni dengan hurufnya dipecah. Contoh, no ain sin qaf saja. Kalau dia tidak pakai ilmu tajwid, harusnya bacanya hanya asako, ya kan? Tapi kenapa ain sin qaf itu bacanya wis panjang kudun bengong pisan? Nah, karena ainnya itu ketika dipecah, coba dilihat ain. Ain karena dan ketemu sin, makanya mendengung. Ain sin qaf. Nah, paham sampai sini? Kenapa ain sin qaf itu bacanya harus panjang dan mendengung? Karena apa? Cara membacanya itu mengikuti huruf ilmu tajwid, yakni apa? Hurufnya dipecah. Makanya jangan ketika nanti ditanya ada putranya atau ada cucunya yang tanya, ini kok gak dibaca asako, kenapa dibaca ain sin qaf? Ya begitu, penjelasannya begini. Karena ini termasuk mad lazim harfi mukhaffaf, nggih. Apa dibacanya? Yasin, sinnya panjang kan? Kalau di Al-Qur'an kan pakai
layar. Tapi ketika dipecah, dia terdiri dari sin, ya, dan nun. Sampai sini paham nggih? Lanjut. Sekarang mad lazim harfi musyba'. Sama dengan harfi mukhaffaf. Bedanya apa? Kalau mukhaffaf itu tadi artinya ringan, Bu. Ya kan? Kalau musyba' atau mustaqol itu artinya berat. Bedanya apa, Ustazah? Biasanya ditandai dengan adanya tasydid. Contoh kalau yang tadi mukhaffaf harfi mukhaffaf Yasin, Ain, Sin, Qaf, dan Nun tidak ada tasydid. Tetapi ketika alif, lam, mim, ra, ya biasanya ada tasydidnya. Bedanya apa? Kalau yang tadi huruf fawatihus suwar dipecah jadi 3 dan di tengahnya huruf mad. Kalau yang musyba ini dan pakai diidghamkan. Artinya apa? Bacanya idgham, artinya masuk. Biasanya ditandai dengan adanya tasydid. Paham ya? Dengung, masuk. Nah, idgham itu artinya masuk. Paham ya? Jadi untuk mengetahui ciri ini mad lazim mustaqal harfi ada tasydid. Atau kalau mad lazim harfi mukhaffaf tidak ada tasydidnya. Itu saja yang membedakan, biar maksudnya ciri-cirinya biar jenengan ndak lupa. Gampang. Bedanya yang satu tidak bertasydid, yang satunya pakai tasydid karena bacanya diidghamkan. Oke, sudah paham nggih? Kemarin sampai sini kan? Sekarang kita lanjut. Ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf adalah mad yang bertemu huruf yang sukun dalam satu kata. Di Al-Quran hanya ada satu, ya ini aja. Al-ana, sudah. Di Al-Quran sudah tidak ada lagi mad lazim kilmi mukhaffaf, hanya ada al-ana. Sebentar. Ya, lupa nggak saya tulisnya, biar dengan ya nanti kok saya lupa nih, nanti saya editkan, saya kasih ya. Pokoknya di Al-Quran ini hanya kata al-ana saja, tidak ada di kata yang lain, yakni mad bertemu sukun dalam satu kata, ya. Jadi mad bertemu sukun, al panjangnya 6 harokat. Paham ya? Hanya satu kata saja. Satu lagi. Lah, yang terakhir yakni mad lazim kilmi mutsaqal adalah mad yang bertemu huruf yang bertasydid dalam satu kata. Panjangnya 6 harokat, ya. Kalau tadi mad bertemu sukun, kalau yang ini madnya bertemu tasydid. Hadda. Bersama 1 2 3. Nah, jadi panjang kemudian ditekan. Hadda. Lagi. Nah, apa
dhammatu. Ya. Kalau di Al-Fatihah ada di kata apa? Nah, waladdallin. Nah, dallin itu mad lazim kilmi musaqqal. Panjangnya itu 6 harokat. Tapi kita kalau kesusu sholatnya bacanya berapa? Nah, dari nah, 3. Korupsi berarti. Jadi kalau sholat sekarang waladdalinnya ditambahi panjangnya. Karena itu apa hukumnya? Hukum tajwidnya mad lazim kilmi musaqqal, di mana panjangnya itu 6 harokat. Waladdallin. Nah, jadi mad lazim ini paten. Artinya apa? Semua imam itu bacanya 6. Mad lazim ini benar-benar paten. Ya, jadi imam qiraat asyara, imam qiraat sab'ah, okay, imam-imam semua itu bacanya mad lazim itu 6. Tapi kalau mad wajib, mad munfasil, itu imam-imam tuh masih ada perbedaan. Ada yang baca 2, ada yang baca 4, ada yang baca 6. Nah, ya karena punya guru sendiri-sendiri riwayatnya. Jadi kita ini bacaan kita itu ikut Imam Asim, ya, ikut Imam Asim. Lah kalau di apa namanya, kalau di Timur Tengah itu kan banyak. Sekarang saya kemarin lombanya itu qiraat sab'ah. Artinya apa? Saya bacanya itu pakai riwayat, bukan seperti kita baca sekarang ini. Jadi saya harus bisa riwayat yang lain. Contoh, kita baca wadduha. Nah, kalau Imam Warash bacanya wadduha gitu. Iya. Itu pakai imam selain Asim. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi qala. Nah, bacanya miring, taklil namanya. Juara 2 kemarin alhamdulillah di nasional. Nah, jadi ketika mau tampil itu kita diacak. Saya baca imam siapa gitu. Ya, 10 menit 10 menit sebelum tampil diajak kita baca imam siapa. Begitu. Makanya itu ketika kita mendengarkan orang ngaji, orang imami atau orang hataman, ketika kok bacaannya beda sama kita, jangan bilang itu salah. Bisa jadi dia pakai bacaan imam yang lain gitu. Saya sebenarnya kepingin ketika ngimami itu pakai bacaannya imam apa itu Warash, imam Abu Amr gitu, tapi takutnya ini ya jamaah nggak paham gitu. Kalau imam Abu Amr kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau As-Susi baca alam tara kaifa fa'ala gitu. Bacanya beda. Iya, ya kalau orang kata kok gitu sih bacanya, bukan, itu pakai imam selain Asim. Makanya makanya ini saya kasih tahu jenengan biar jenengan nggak gampang menyalahkan orang. Karena apa? Karena ilmunya Al-Quran tuh luas, nggak hanya sekedar bisa ngaji saja, enggak. Sebenarnya ilmu Al-Quran tuh luas. Kalau kita mau mengkaji terus itu luas sekali gitu loh. Kan sumber hukum kita di kehidupan dunia dan akhirat itu ada di Al-Quran semua. Makanya ilmu Al-Quran tuh luas sekali. Jadi nggak hanya sekedar bisa ngaji, tajwid, gharib, enggak. Sebenarnya tuh banyak sekali ilmunya Al-Quran. Nah, jadi itulah salah satunya, jangan biar tahu kalau banyak sekali bacaan-bacaan yang ada di dunia ini. Contoh saja kita orang Indonesia, orang Madura sama orang Jogja dengan orang Jawa ngomongnya kan sudah beda.
Padahal sama-sama bahasa Indonesia. Sama dengan bahasa Arab juga gitu. Kenapa apa itu namanya muncullah imam-imam qiraat sama itu ya karena dulunya begitu. Logatnya beda baca. Nah, gitu nggih. Sudah ada yang ditanyakan? Kita sudah selesai mempelajari dan memperdalam hukum mad far'i nggih. Insyaallah sudah paham karena sudah 3 kali pertemuan kita bahas. Oke, sudah ketiga kali pertemuan kita bahas. Ya. Sudah karena memang ini paling banyak, ada 13 ya. Ada 13 mat. Jadi memang banyak pertemuan. Halo ya. Jadi ini pelajaran terakhirnya tajwid di mad far'i karena paling banyak dan paling susah. Jadi setelah mad far'i ini sudah selesai, pelajaran tajwid sudah selesai. Jadi makanya ada beberapa kali pertemuan karena memang sulit kalau hanya 1 kali, gitu. Malah bingung nanti. Ya, sampun ya, insyaallah pelajaran kita tentang mad far'i bisa kita terapkan di Al-Qur'an, di ketika kita membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan dengan kita belajar ini menjadikan bacaan kita akan semakin baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.